Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Cihonje, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Cihonje. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya Sri Sunarni, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda, kemudian pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Apa itu kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yang pertama yaitu bersifat mendasar atau transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur terbuka, tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Kemudian kesiapan belajar. Kesiapan belajar diadaptasi dari The Equalizer Carol and Tomlinson. Yaitu yang pertama bersifat mendasar, kemudian bersifat transformatif, konkret menjadi abstrak, sederhana menjadi kompleks, terstruktur yaitu terbuka atau open-ended, tergantung kemudian mandiri, lambat kemudian menjadi cepat. Minat siswa yaitu situasional dan individu. Situasional yaitu tergantung pada situasi atau cara seorang guru menyampaikan sesuatu. Kemudian individu yaitu tertarik belajar karena materi atau media sesuai dengan minatnya. Area minat yaitu terdiri dari kegemaran yaitu seni rupa, fotografi, lukisan, patung, kemudian literatur, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik atau pemerintahan, kemudian bisnis, musik bisa lagu, tari, komposisi atau pertunjukan, teater, kemudian bisnis, musik bisa lagu, tari, komposisi atau pertunjukan, teater, jalan-jalan atau budaya, olahraga, rekreasi, kerajinan atau kriya. Kemudian moda ekspresi yaitu lisan, berupa pidato, seminar, drama, simposium, tertulis yaitu kreatif, ekspositori, rancang atau bangun yaitu display model, artistik, grafis, lukis, fotografi, ilustrasi. Kemudian abstrak yaitu ide-ide atau rencana teori. Pembelajaran yang menarik minat murid yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar. Profil belajar terdiri dari preferensi terhadap lingkungan, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu gaya belajar. Gaya belajar itu terdapat 3, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Auditory itu apa? Yaitu belajar dengan mendengarkan. Kemudian visual yaitu belajar dengan melihat, dan kinestetik yaitu belajar sambil melakukan sesuatu. Kecerdasan majemuk terdiri dari verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, spiritual, eksistensial. Kemudian strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu diferensi proses, diferensi konten, dan diferensi produk. Diferensi proses itu berkaitan dengan gaya belajar siswa, sedangkan diferensi produk berkaitan dengan minat dan kecerdasan majemuk siswa. Apa itu diferensi proses?
Diferensi proses yaitu bervariasi prosesnya dalam memahami materi, kemudian memperhatikan gaya belajar murid, membaca buku, melihat video, wawancara, mengamati lingkungan, dan lain-lain. Belajar mandiri, berkelompok, tugas sebaya, dan lain-lain. Dimensi konten. Apa itu dimensi konten? Yaitu bervariasi kontennya. Aktivitas bisa sama dengan konten yang berbeda. Contoh, bercerita tentang tema yang dibahas dengan konten yang berbeda. Misalnya pengalaman naik kendaraan. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Bervariasi produknya, memperhatikan minat dan kecerdasan majemuk murid. Contoh, membuat karya tentang alat transportasi. Murid bisa membuat karya sesuai minat seperti puisi, lagu, prakarya, memanfaatkan bahan bekas pakai, menulis cerita tentang alat transportasi, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu berpusat pada murid, bersifat proaktif, lebih memperhatikan kualitas, menggunakan pembelajaran yang bervariasi, bersifat dinamis, menjadi rujukan untuk asesmen diagnostik, perspektif penilaian, asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen as learning. Asesmen ini terdapat di materi PMM juga. Perspektif penilaian. Yang pertama yaitu asesmen for learning. Apa itu asesmen for learning? Yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Assessment of learning yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Assessment as learning yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Seluruh komunitas sekolah, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup dari pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama adalah rutin. Pada saat kondisi yang sudah di kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu protokol. PSE ini bisa menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. Nah, PSE berbasis kesadaran penuh. Kesadaran penuh atau mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Misalnya seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Yang kedua yaitu well-being atau kesejahteraan hidup. Adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Social Emotional Learning atau disingkat dengan SEL. Ada banyak yang mempengaruhi proses pembelajaran anak dan satu diantaranya adalah Social Emotional Learning atau SEL. Sel inilah yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku anak ke diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kunci pengembangan sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Self-awareness berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, nilai, atau value diri. Manajemen diri atau self-management
yaitu kompetensi manajemen diri berkaitan mengenai kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Kemudian kesadaran sosial atau social awareness. Kesadaran sosial berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang singkatnya. Kemampuan ini berkaitan erat dengan norma dan etika berperilaku terutama di kelompok, misalnya di masyarakat. Yang keempat yaitu kemampuan berelasi atau relationship skill. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Yang kelima yaitu pembuatan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Kemampuan ini berkaitan dengan membuatkan pilihan skill. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Yang kelima yaitu pembuatan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Kemampuan ini berkaitan dengan membuatkan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Nah Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian diseminasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sunarni, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 5 Cihonje, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan saya, Ibu Rismawati. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 5 Cihonje. Pelaksanaan praktek coaching ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga, percakapan pasca observasi. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rismawati. Selamat pagi Bu Sri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik juga. Bu Rismawati, kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik di kelas Bu Rismawati. Iya. Nah, kira-kira Bu Rismawati mau mengajar pelajaran apa ya? Nanti saya akan mengajar pelajaran PPKN. Kira-kira waktunya kapan? Kalau tidak ada halangan, kita melaksanakan observasinya hari Jumat tanggal 19 bulan ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. Demikian Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Baik Bu, berarti mata pelajaran PPKN ini intinya tentang gotong royong ya Bu? Iya betul. Baik, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran Bu Rismawati itu apa? Itu area pengembangan yang hendak dicapai. Pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oh baik, berarti di situ pembelajarannya ada berdiferensiasi dan KSE ya Bu? Iya betul. Nah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Rismawati dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Strategi yang saya persiapkan, saya akan menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap. Kedua, saya memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gotong royong.
Terus yang terakhir, saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik Bu, terima kasih sekali. Ini berarti Bu Rismawati akan menyiapkan RPP-nya terlebih dahulu, Betul. kemudian contoh aksi nyatanya dan LKPD pada saat pembelajaran. Iya, Nah, dari semua kegiatan itu semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu. iya, Bu Rismawati bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal. iya, terima kasih. Oleh karena itu saya mohon Bu Rismawati untuk mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya, baik. Nanti saya akan persiapkan. Ya, terima kasih sekali atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama. Apabila Bu Rismawati mau ada kegiatan selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya. Iya, disiapkan yang rapi. Ke depan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang gilirannya siapa ya? Iya, Mbak Alona maju menyiapkan temannya. Selamat pagi. Iya, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Lagu nasional itu supaya kita semakin mencintai apa? Bangsa Indonesia, mencintai negara kita. Ya, kepada Mbak siapa ya sekarang? Iya, Mbak Husna. Iya, Mbak Husna memimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyikan lagu apa, Mbak? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua ya? Hafal ya, mulai Mbak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, sekarang Bu Guru mau presensi nggih. Ada yang tidak masuk temannya.
Bu Guru mulai dari Mbak Alifa. Berangkat. Alona. Masuk ya. Az-Zahratul Husna. Dian. Dinda. Elang. Tidak masuk. Kenapa? Sakit ya. Fadli masuk ya. Gibran. Jihan. Kaila. Nando. Naila. Masuk. Raisa. Iya, oh iya tadi izin sama Bu Guru. Sakit. Satria. Masuk. Sahri. Masuk. Tiara. Wilsa. Adit. Masuk. Berarti ini yang tidak masuk 2 orang karena sakit. Semoga mereka cepat sembuh ya. Kita doakan. Iya, tadi kan kita sudah belajar tentang pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Coba ada pertanyaan? Iya, Mbak Kaila, coba. Iya, temannya ada yang mau menjawab? Iya, Mbak. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat. Iya, gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan di masyarakat ya, oleh masyarakat, betul ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Iya, Mas Nando. Iya, manfaat gotong royong. Ada yang jawab? Oh, iya, Mbak Dinda. Iya, itu salah satu atau beberapa ya. Tadi manfaat dari gotong royong. Manfaat gotong royong itu banyak sekali. Tadi yang disebutkan antara lain memperingan dan mempercepat pekerjaan, terus menjalin kerukunan hidup masyarakat. Mereka juga senang membantu sesamanya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan saling membantu, pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling memberitahu dalam menyelesaikannya, sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan selalu memuaskan. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah, saling berbagi mainan ketika bermain, saling meminjamkan buku, cerita, alat-alat tulis, dan sebagainya. Mereka juga suka tolong-menolong. Ketika ada teman yang memerlukan bantuan, mereka selalu membantunya. Ketika ada teman yang belum mengerti pelajaran, mereka juga sering membantunya sehingga temannya tersebut dapat hidup rukun. Saling berbagi dan tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bahagia. Kita dapat mempunyai banyak teman sehingga kita tidak menjadi sedih dan kesepian karena di sekeliling kita banyak teman yang menemani dalam hidup kita. Selain itu, kita menjadi disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong dengan sesama termasuk nilai-nilai gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat negara lain. Gotong royong banyak sekali manfaatnya, di antaranya
dapat memperingan dan mempercepat pekerjaan selesai, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dapat mempererat rasa persaudaraan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melaksanakan gotong royong dalam seluruh kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Gotong royong dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan semua orang. Dengan demikian, hidup kita diliputi kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan menyenangkan. Ya, ini tadi cerita tentang pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong. Iya, tadi kan kita sudah belajar tentang pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Coba ada pertanyaan? Iya, Mbak Kaila, coba. Iya, temannya ada yang mau menjawab? Iya, Mbak. Iya, gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan di masyarakat, ya, oleh masyarakat, betul ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Iya, Mas Nando. Iya, manfaat gotong royong. Ada yang jawab? Oh, iya, Mbak Dinda. Iya, itu salah satu atau beberapa ya. Tadi manfaat dari gotong royong. Manfaat gotong royong itu banyak sekali. Tadi yang disebutkan antara lain memperingan dan mempercepat pekerjaan. Terus menjalin kerukunan hidup masyarakat. Ya, nanti ini kelompok visual, yang sebelah tengah auditori, yang sebelah kiri sendiri kinestetik. Nggih. Coba Bu Guru mau menempelkan gambar. Ini contoh gambar-gambar gotong royong yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita. Nanti kan kalian tahu kira-kira ini gambar di mana saja. Nah, jelas apa tidak gambarnya? Kalau kurang jelas ya nanti Bu Guru memberi kesempatan untuk ada yang ke depan memperhatikan dengan seksama. Gambarnya sama apa beda? Beda ya. Sebentar, ada yang copot. Lemnya kurang kencang. Coba perhatikan ya yang kelompok sebelah kanan. Nah, ini ada gambar, ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Ini gambar apa? Coba yang sebelah sini ya yang jawab ya. Ini gambar apa, Mbak? Mas? Iya, membersihkan kelas dengan cara apa tadi? Gotong royong. Gotong royongnya di mana tadi? Di lingkungan sekolah. Kalau ini membersihkan apa ini? Selokan. Ya coba Mas Adit sama Mas Satria ke depan dulu sini. Coba diperhatikan gambarnya dengan sama. Ini gambar apa? Orang sedang apa? Iya, gotong royong apa? Membangun selokan. Membangun selokan ya, membersihkan selokan. Hampir sama. Kalau ini kan air ya. Kalau ini selokan mungkin sudah mampet, jadi dibersihkannya pakai apa ini? Karung. Terus sekop, ya, bersihnya. Terus yang ini? Iya, bersih-bersih apa? Lingka itu ya yang bersihkan, untuk membersihkan.
Ya sudah, boleh duduk. Dari gambar yang ada di depan kalian, coba sekarang kalian tulis ya, ditulis di buku kalian, apa maksud dari gambar ini? Ditulis dulu pertanyaannya. Untuk kelompok ini saja, Mbak. Untuk kelompok yang sebelah sini dulu. Pertama, apa maksud dari gambar tersebut? Dari gambar ini ya, dari keempat ini gambar, berarti gambar A, gambar B, gambar C, sama gambar D. Itu maksudnya apa? Sudah? Nomor 2, di mana lokasi pada gambar tersebut? Lokasinya itu maksudnya tempatnya itu di mana? Di mana lokasi pada gambar tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana suasana yang tampak pada gambar? Bagaimana suasana yang tampak pada gambar? Dari keempat gambar ini, dari A, B, C, D, suasananya bagaimana? Ya, sebelum dilanjut, coba tangan di paha semua. Ya, yang tegak ya duduknya. Ambil nafas, ambil nafasnya dihitung sampai 3 ya. Coba mulai 1, 2, 3. Terus keluarkan nafas kalian dari mulut sampai 3. 1, 2, 3. Nah, sudah. Tenang? Agak tenang atau tidak? Iya, beda kan? Iya, coba sekarang ada bu guru semuanya. Tepuk 1, tepuk 2. Iya, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sesuai kelompoknya ya, nanti untuk kelompok yang sebelah kanan ini dibagi menjadi 2. Ini 1, itu 1. Jadi nanti ada 4 kelompok. Nanti karena ini sudah pas, jadi tinggal menghadap ke belakang. Ya, yang depan ini Mbak Husna langsung menghadap ke belakang. Alifah ya, ini sudah paham ya? Nanti Bu Guru bagikan. Kalian mengerjakan, terus jangan lupa ditulis nama kelompok, kelas, nama anggota ya. Ini dikerjakan secara kelompok. Coba itu kan tentang gambar. Coba nanti kalian menceritakan gambarnya isinya apa ya. Hadap ke belakang Mbak ya. Dikerjakan secara kelompok. Diperhatikan isinya itu apa. Jangan lupa namanya, nama kelompok, nama anggota. Itu kalian cermati dulu gambarnya, terus ceritakan apa yang ada di gambar. Terus jelaskan yang kamu ketahui, diceritakan itu. Iya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya, ini kelompok 2 berarti. Coba diperhatikan dengan seksama gambarnya, itu isinya apa.
tentang apa? Dijawab di bawahnya saja. Untuk menulis jawabannya iya di bawahnya saja. Ya di situ. Itu ditulis. Gambar apa tentang apa ditulis. Di mana. Terus apa yang dilakukan kan bisa. Udah. Iya coba itu gambarnya tentang apa. Di mana, terus yang mereka lakukan itu apa saja. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut menceritakan anak dan orang tua sedang bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Ayah mengelap kaca, ibu membersihkan kursi, kakak dan adik sedang menyapu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sunarni, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, bersama pengajar praktik saya Ibu Fembe Andi Romaeta dan rekan saya Ibu Rismawati. Kali ini akan melakukan coaching praktek supervisi akademik. Selamat siang Bu Rismawati. Selamat siang Bu Sri. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya mengganggu waktunya kembali Bu Rismawati. Tidak apa-apa, kebetulan anak-anak juga sudah pulang Bu. Baiklah Bu, ini menindaklanjuti kegiatan kita yang kemarin. Iya. Kemarin kan kita sudah pra observasi ya Bu. Iya. Kemudian observasi, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Iya. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rismawati tadi? Saya merasa masih banyak kekurangan Bu. Nah, kira-kira kekurangannya itu apa Bu? Kekurangan yang saya lakukan kemarin ya, ada pada saat KBM masih ada beberapa anak yang masih bermain sendiri. Terus ada anak yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan saat saya menerangkan materi. Terus ada yang ngobrol sendiri, maksudnya ngobrol dengan teman sebelahnya. Terus ada yang mengerjakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang sedang saya sampaikan. Oh, berarti masih ada beberapa kekurangan ya Bu? Iya. Kemudian masih ingatkah Ibu dengan tujuan pembelajaran yang Bu Risma lakukan seperti yang telah kita sepakati kemarin Bu? Iya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. Demikian Bu tujuan pembelajaran yang kemarin saya sampaikan kepada peserta didik. Oh ya, baiklah Bu, kira-kira untuk indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu? Indikator keberhasilan dalam pembelajaran saya itu membuat anak antusias dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh baiklah, berarti anak antusias dalam pembelajaran ya Iya. Bu. Kemudian ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin ya Bu. Iya. Saya memiliki beberapa catatan terkait dengan pembelajaran yang Bu Rismawati lakukan.
Yang pertama, pembelajaran sudah sesuai dengan FPP yang sudah dibuat oleh Bu Rismawati. Tetapi masih ada beberapa anak yang kurang antusias di dalam pembelajaran ya Bu. Yang ketiga, pelaksanaan diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, ice breaking mungkin ya Bu. Perlu ditambahkan agar anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran. Lebih antusias nih. Iya, lebih antusias lagi. Nah, ini dari permasalahan tersebut, kira-kira bagaimana solusinya untuk menghadapi? Untuk solusi yang akan saya laksanakan, mungkin melakukan pendekatan kepada anak secara emosional agar pembelajarannya mereka tambah antusias. Terus saya tanyakan alasan kenapa bisa tidak bersemangat, apakah permasalahannya dari murid tersebut atau malah justru dari saya sebagai guru. Kemudian jika permasalahan dari saya, maka saya akan menggunakan media pembelajarannya lebih menarik lagi dan lebih kontekstual, dan mengajar dengan metode atau model pembelajaran yang membuat anak semakin aktif dan kreatif lagi. Baiklah Bu, dari beberapa solusi yang telah diutarakan tadi, kira-kira mana yang lebih diprioritaskan lagi Bu? Prioritasnya saya akan menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi semua murid, karena itu merupakan kunci utama keberhasilan sebuah pembelajaran. Oh, baiklah Bu. Nah, kira-kira strategi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah diutarakan oleh Bu Rismawati tadi itu seperti apa? Berusaha menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang membuat murid menjadi lebih aktif, kreatif, dan merasa senang selama pembelajaran berlangsung. Kemudian pembelajaran diselingi dengan ice breaking dan games-games yang menarik agar murid selalu berkonsentrasi dan semangat. Dan yang terakhir, mencari referensi dari berbagai sumber atau bisa juga sharing dengan rekan sejawat, barangkali ada yang pernah mengalami masalah serupa dengan saya. Baiklah Bu, dari hal-hal itu kira-kira apa komitmen yang akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut Bu? Komitmen saya terhadap rencana aksi saya akan berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak tersebut, berusaha memahami permasalahan yang sedang mereka hadapi, selanjutnya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Ya, berbicara dari hati ke hati ya Bu. Nah, kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu untuk ketercapaian tersebut Bu? Yang dapat membantu tentu saja rekan sejawat, peserta didik, juga kepala sekolah. Nah, berarti memberdayakan semua yang ada di sekolah ya Bu? Iya, betul. Baiklah Bu Rismawati, alhamdulillah ya kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita. Dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bu Rismawati? Setelah observasi dan sekarang pasca observasi Ibu, saya merasa lebih tenang, lebih lega, lebih bisa mengenali diri saya dan kembali untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Demikian Bu. Baiklah Bu Rismawati, kira-kira kapan lagi akan melakukan perbaikan pembelajarannya Bu? Kalau Bu Sri tidak keberatan, ada waktu minggu depan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan hari Selasa ya Bu? Baik Bu, saya tunggu ya Bu, hari Selasa untuk Iya. praktik lagi. Ya, terima kasih sekali Bu Rismawati, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dapat bermanfaat ya untuk Bu Rismawati dan untuk diri saya sendiri. Bisa Mbak Bu Rismawati bisa lebih meningkatkan lagi pembelajarannya di kelas agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Rismawati atas waktunya. Iya, Apabila sama-sama. Bu Rismawati ada kegiatan lagi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Demikian praktek coaching pasca supervisi akademik dengan Bu Rismawati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rismawati dan kepada Ibu Fembe selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.